Halo Gan, smartwatch yang bakalan saya review kali ini merupakan smartwatch keren yang pastinya nggak bakal bikin dompet kalian ngejerit secara histeris. Tapi biarpun smartwatch ini udah keren plus murah banget, pertanyaan yang paling penting seperti biasa, apakah smartwatch ini cukup recommended? Bersama saya Rama, ini adalah video review dari FM08 smartwatch. Dan mari langsung aja kita mulai videonya. FM08 smartwatch ini lebih kurang saya sudah pakai selama 11 harian. Dan selama 11 hari tersebut jujur saya happy banget. Salah satu poin utama yang bikin saya happy udah jelas di bagian finishing dan build quality-nya ini ya. Untuk finishingnya FM08 smartwatch ini jelas rapi banget nih Gan. Untuk di harga smartwatch 400 ribuan, jelas ini merupakan salah satu yang terbaik sejauh ini. Di sektor build quality-nya juga nggak kalah nih. Material yang digunakan emang masih sama aja dengan smartwatch murah kebanyakan. Tapi nggak tahu kenapa feel-nya beda aja gitu. Berasa lebih solid dan jauh dari kesan kopong. Untuk desainnya seperti yang bisa kita lihat, FM08 ini meniru desain dari Amazfit GTS generasi kedua. Dan ya, bagi kalian yang pengen punya Amazfit GTS generasi kedua tapi budget minim seperti saya, smartwatch satu ini mungkin aja bakalan menjadi pilihan yang sangat tepat. Seperti kata pepatah, nggak ada rotan KW pun jadi. Oke, sekarang kita bahas soal fitur-fiturnya. Pada dasarnya FM08 smartwatch ini merupakan fitness tracker smartwatch standar. Untuk fitur-fiturnya seperti ada menu sport atau data daily activity yang mencatat jumlah step, perkiraan kalori yang udah terbakar, dan estimasi distance selama kita melangkah. Selanjutnya ada sleep data, lalu ada measure HR atau heart rate, training atau mode olahraga yang terdiri dari walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan swimming. Biarpun smartwatch ini memiliki mode swimming atau mode berenang, saran saya sih tetap ya, mending smartwatch ini jangan dipakai berenang lah. Takutnya nanti malah masuk air, kan di sini kan bisa dilihat ada lubang-lubangnya nih. Takutnya ntar airnya masuk dari lubang-lubang ini. Lalu di menu selanjutnya ada Bluetooth phone call, lalu ada blood pressure, lalu ada SpO2 atau oximeter, lalu ada weather atau cuaca, lalu ada news atau notifier untuk menampung notif pesan yang masuk dari smartphone, lalu ada shutter atau remote kamera, lalu ada musik control, breathing exercise, stopwatch, alarm, countdown timer, flashlight, dan others atau lainnya. Lalu di dalam menu others ini ada pengaturan brightness, pengaturan Bluetooth versi 3.0 untuk Bluetooth phone call ya, lalu ada call reset, lalu ada shake untuk mematikan atau menghidupkan fungsi getar, lalu ada DND mode dan mode theater. Mode theater ini sendiri fungsinya seperti mode power saving, yang ketika kita aktifin maka untuk settingan vibrationnya bakalan mati dan brightnessnya bakalan turun ke level paling rendah. Lalu ada dial switch atau pilihan watch face yang sudah terinstall di smartwatch ini, yaitu ada sebanyak 5 pilihan watch face. Lalu terakhir ada reset, power off, QR code, dan about. Dari semua menu-menu atau fitur-fitur yang sudah saya sebutin tadi, di sini bisa dibilang nggak ada yang terlalu istimewa. Semuanya standar atau basic dan bisa kita temuin di smartwatch murah dengan harga 200 ribuan sekalipun. Tapi mungkin ada satu hal aja di sini yang saya mau notice ke kalian soal salah satu fiturnya ini, yaitu fitur untuk musik control. Di fitur ini kita cuma bisa melakukan play pause ataupun next previous aja, nggak ada kontrol untuk kontrol volume. Sama satu lagi, kalau kalian mengaktifkan Bluetooth versi 3-nya atau mengaktifkan fitur Bluetooth phone call, pastiin settingan Bluetooth di HP kalian untuk di bagian media audionya di disable aja. Karena kalau enggak, smartwatch ini bakalan jadi Bluetooth speaker. Tapi kalau kita disable, fitur musik kontrolnya ini bakalan menjadi normal. Untuk ukuran FM08 smartwatch ini memiliki ukuran yang bisa dibilang cukup kecil, yaitu cuma 40 mili. Ukuran 40 mm ini menurut saya merupakan ukuran yang paling ideal lah untuk pergelangan tangan saya yang kecil seperti ini. Lanjut ke sensor, seperti biasa di sini saya ngajak kalian untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi, karena sensor di smartwatch ini sama aja dengan sensor di smartwatch murah kebanyakan yang bisa mendeteksi secara goib. Untuk ketahanan baterai, FM08 smartwatch ini bisa dibilang benar-benar bergantung sama settingan yang kalian gunakan. Seperti di sini pengetesan pertama saya menggunakan smartwatch ini di settingan maksimal dengan kondisi smartwatchnya tersambung ke smartphone, brightnessnya di level maksimal, Bluetooth phone call-nya aktif, vibrationnya juga aktif, fitur push notification-nya juga aktif, all days continuous heart rate-nya juga aktif, dan hasilnya dari semua settingan tadi smartwatch ini cuma bisa bertahan sekitar 20 hingga 22 jam aja.
Lanjut di pengetesan kedua, untuk settingannya hampir sama aja dengan settingan yang pertama tadi ya. Cuma di sini saya cuma nurunin brightness-nya aja ke level minimal atau level terendah. Dan hasilnya nggak terlalu signifikan. Smartwatch ini cuma bisa bertahan hingga 24 sampai dengan 26 jam aja. Lanjut ke pengetesan ketiga atau yang terakhir. Di pengetesan yang ketiga ini yang saya ubah settingannya adalah brightness-nya ke level minimal, Bluetooth phone call-nya saya matiin, lalu all days continuous heart rate-nya juga saya matiin. Lalu settingan selebihnya saya nggak otak-atik atau saya tetap biarin aja, seperti tetap tersambung ke smartphone dan lain-lain seperti di settingan pengetesan pertama tadi. Dan hasilnya di settingan ini benar-benar ngasih baterai life yang jauh lebih baik, yaitu smartwatch ini bisa bertahan hingga sekitar 9 hari lebih. Dari ketiga pengetesan atau uji coba tadi, jelas saya lebih prefer ke pengetesan yang terakhir atau yang ketiga ya, karena lebih sesuai aja dengan kebutuhan saya yang menggunakan smartwatch cuma untuk ngelihat jam, baca notif dari handphone, dan kontrol musik dari smartwatch. Ngomong-ngomong soal notifikasi, FM08 smartwatch ini bisa menampilkan lumayan banyak karakter nih kan. Ya emang sih kalau kita bandingin dengan smartwatch murah yang menggunakan chipset dari MediaTek, jumlah karakter yang bisa ditampilkan di smartwatch ini bisa dibilang masih kalah banyak. Tapi dengan total segini menurut saya udah lumayan lebih dari cukup lah. Selanjutnya masih soal notifikasi, FM08 smartwatch ini menggunakan chipset dari RTL 8762 yang biasanya chipset jenis ini itu bisa ngeblok fake notif dari WhatsApp. Fake notif yang saya maksud di sini itu adalah notif checking new message dari WhatsApp ya. Di DTX smartwatch DT96 dan W46 kemarin, seingat saya fake notif seperti ini nggak masuk ke smartwatch yang saya sebutin tadi. Tapi nggak tahu kenapa di FM08 ini malah masuk. Dan ini untuk saya pribadi lumayan mengganggu karena beberapa kali saya terkadang tertipu dengan notif ini. Saya kira ada chat gitu dari siapa, tapi nggak taunya cuma checking new message dari WhatsApp. Sekarang kita bahas soal workspace-nya nih kan. Di smartwatch ini sendiri untuk workspace-nya sudah terinstall 5 pilihan workspace. Tapi di sini masih dapat tambahan lagi yang terdapat di aplikasi David di smartphone. Untuk pilihan workspace di aplikasi David-nya juga lumayan keren-keren nih kan. Dan ditambah lagi smartwatch ini sudah didukung dengan custom workspace yang bisa menggunakan foto yang terdapat di galeri handphone kalian masing-masing. Sekarang kita bahas soal kemampuan brightness-nya di bawah matahari. Saya sendiri menggunakan smartwatch ini lebih sering menggunakan settingan dengan brightness paling rendah ya. Tujuannya udah jelas lah, biar baterainya lebih hemat. Dan menurut saya dengan settingan brightness terendahnya tadi nggak ada masalah sedikit pun. Semua informasi yang ada di display smartwatch semuanya terlihat dan terbaca dengan sangat-sangat jelas. Ya biarpun saya juga nggak bisa bohong kalau displaynya ini kelihatan lumayan gelap, apalagi kalau lagi di luar dengan kondisi matahari yang terik banget. Tapi saya tetap nggak bakal komplain sih, karena sejauh ini mata saya tetap bisa melihat dengan jelas semua informasi yang ada di jamnya. Selanjutnya yang mau saya bahas dari FM08 smartwatch ini adalah dari sektor vibration atau intensitas getarnya. Intensitas getar di smartwatch ini bisa dibilang kurang berasa ya. Di beberapa kondisi saya terkadang nggak ngerasain kalau smartwatch ini ada notif yang masuk. Hal ini dikarenakan intensitas getarnya yang menurut saya lemah banget. Coba aja kalau di FM08 ini memiliki pilihan untuk intensitas getarnya seperti di DTX ataupun DT96, saya jamin pasti bakalan lebih asik lagi. Dan mungkin segitu dulu aja review atau cerita saya selama menggunakan FM08 smartwatch ini. Overall menurut saya smartwatch ini recommended karena ya saya bisa makainya sesuai dengan kebutuhan saya. Dan saya benar-benar puas dan happy banget dengan smartwatch satu ini. Dan malah saya sampai berencana mau saya jadiin daily driver. Dan gak saya jual saking senengnya. Dan seperti biasa untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi box ya. Dan gimana nih menurut kalian untuk FM08 smartwatch ini? Apakah smartwatch ini menurut kalian juga cukup recommended untuk dibeli? Seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.